Iran memang selalu menarik, apakah itu menyangkut perseteruannya dengan Amerika dan Zionis Laknatullah, yang oleh sebagian kalangan disebut, Ondo, perkembangan ipteknya yang hampir menyamai negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang dan Eropa, atau menyangkut Syiahnya yang selalu dituding, masalah lain seputar Iran. Yang menarik perhatian kali ini adalah berkaitan dengan dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu, di antara kamu ada orang yang kikir. Padahal, siapa yang kikir sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang fakir. Jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Dalam ayat tersebut Allah mengancam bangsa Arab, jika mereka berpaling dari kebenaran ajaran Allah, maka Allah akan menghancurkan mereka dan kemudian menggantikannya dengan bangsa lain yang lebih baik, yang tidak memiliki sikap dan perilaku seperti bangsa Arab. Bangsa apakah mereka? Dalam sebuah hadis dari Imam Baihaqi, yang dinukil tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa bangsa Persia, Iran, lah yang nanti akan menggantikan bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini sampai akhir, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu yang jika kami berpaling, mereka akan menggantikan kami dan mereka tidak seperti kami?" Maka Rasulullah menepuk bahu Salman, kemudian berkata, "Inilah orangnya berserta kaumnya. Demi Allah, yang diriku berada dalam kekuasaannya, seandainya agama itu tergantung di bintang suraya, dia akan dicapai oleh orang-orang dari Persia." Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kenapa bangsa Persia? Bangsanya Salman Al-Farisi, yang dipilih bukannya bangsa Yahudi atau bangsa Armenia, misalnya. Baiklah, anggap saja hadits itu tidak ada dan kita lebih melihatnya pada isi surat Muhammad ayat 38 di atas, di mana dinyatakan bahwa jika bangsa Arab berpaling niscaya Allah akan menggantikannya dengan bangsa lain yang tidak seperti bangsa Arab. Pertanyaannya, bangsa apakah yang akan menggantikan bangsa Arab itu? Di kawasan Timur Tengah, yang bisa menggantikan bangsa Arab hanya dua, yaitu bangsa Kurdi dan bangsa Persia, karena tidak mungkin digantikan oleh bangsa Yahudi atau oleh bangsa Armenia yang Kristen. Tapi mengenai bangsa Kurdi, rasanya sulit untuk bisa menggantikan bangsa Arab Saudi karena sifat masyarakatnya yang cenderung tradisional dan nomaden. Satu-satunya yang paling mungkin adalah bangsa Persia negara Iran, karena bangsa Persia tersebar di antara negara Iran, Irak, Suriah, Afghanistan, dan Pakistan. Untuk menjawabnya, perhatikan kriteria bangsa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki.
Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Dari ayat tersebut, ada 5 kriteria bangsa yang dijanjikan Allah, yang akan menggantikan bangsa Arab. Pertama, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Kedua, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, saudaranya seiman. Ketiga, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, Yahudi. Keempat, berjihad di jalan Allah. 5. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela mereka. Dari 5 kriteria di atas, mungkin terasa berlebihan jika menyebutkan bahwa bangsa negara Iran merupakan bangsa negara muslim terbaik yang ada saat ini dan sangat layak dipilih Allah untuk menggantikan bangsa Arab. Terlepas dari setuju atau tidak dengan keyakinan mayoritas bangsa Iran sebagai penganut Syiah, namun harus diakui bahwa bangsa negara Iran memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54 di atas jika dibandingkan dengan bangsa negara Irak, Suriah, Afghanistan, dan Pakistan. Iranlah lebih vokal garda terdepan terhadap saudara seiman yang tertindas.